Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Jack Farm Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Imam dari Jack Farm Channel. Ya. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu dari luar pulau ya, tepatnya di Kalimantan. Cukup jauh dari sini dan ini pertama kalinya juga ada orang kita domestik yang dari luar pulau bertamu ke Jack Farm Industry. Nah, kita langsung aja kenalan ya. Dengan Mas siapa, Mas? Nama saya Muhammad Aditya Yudhistira, Pak. Asal saya dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya, tepatnya di Kabupaten Barito Selatan, Buntok. Lumayan jauh juga ya. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya dari sana ke sini? Oh, perjalanannya sangat jauh, Pak. Karena tadi awalnya ini saya sedikit cerita ya, Pak. Ya. Jadi tadi saya berangkat itu pagi jam 7. Jam 7. Sampai di Jakarta itu sekitar kurang lebih jam 9. Terus perjalanan dari Jakarta ke Depok itu kurang lebih 1 jam 45 menit. Itu Pak, baru sampai. Hampir 2 jam ya. Pas lewat Jakarta ini biasanya ketemu macet. Gimana kita tanya nih, macet apa enggak Mas? Wah, macet Pak. Tapi syukurnya ada tol tadi Pak. Jadi terbantu karena lewat jalan tol. Cuman tetap macet Pak. Pas sudah masuk Depoknya. Pas Sawangan sini ya? Iya, ke Sawangan ya. Wah, luar biasa macetnya Pak. Mungkin karena ada kegiatan dari masyarakat juga, akhirnya macet tadi siang. Iya. Ya begitulah hari-hari di Depok pasti ada aja macetnya ya. Nah, alhamdulillah. Kita langsung tanya nih, jauh-jauh dari Kalimantan sana sampai ke sini ke Depok. Kita tanya tujuannya apa sih ke Jack Farm Industry? Ya, langsung aja ya. Tujuannya apa Mas? Baik. Tujuan saya yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan pasti mau belajar biovlog, Pak. Karena kan ikut pelatihan ya? Ikut pelatihan, jauh-jauh ikut sampai berapa minggu ikut sistem biovlog ini, mau belajar sistem biovlog. Nah, terus yang kedua, karena pengalaman kami sebelumnya, kami sudah belajar untuk budidaya ikan nila ini udah melewati kurang lebih 3 siklus, Pak. 3 siklus dan tidak ada yang berhasil. Dan dari kami, perusahaan kami, apa sih yang cocok untuk budidaya nila ini dengan sistem yang cepat, akurat, dan meminimalisir tingkat kematian budidaya ikan nila. Akhirnya sesuai dengan literatur, terus menggabungkan dengan literasi yang kami punya, bahwa taunya ke biovlog. Dengan sistem biovlog ini kita bisa mempersingkat masa panen yang awalnya bisa 5 bulan menjadi 3 bulan sampai 4 bulan. Sebelumnya memang apa Mas budidaya yang sistem yang dijalankan di sana? Sistem yang kami lakukan kemarin-kemarin itu RAS, Pak. Oh, RAS. RAS. Mungkin sistem itu tergolong bagus gitu ya, Pak. Mungkin karena kenapa kami gagal ya itu karena kami ketidaktahuan sistem RAS itu seperti apa, terus pengembangannya seperti apa. Akhirnya kami gagal. Ya, itulah perjalanan pembudidaya ikan ya. Jadi nggak gampang, tapi kita harus tetap semangat sebagai pembudidaya ikan ya. Tidak ada orang sukses yang melewati kegagalan. Betul. Pasti ada suatu kegagalan yang dilewatin dan tetap konsisten untuk maju terus. Betul. Ya. Jadi tahu info pelatihan, ada pelatihan budidaya sistem biovlog di Jack Farm Industry ini dari mana Mas? Awalnya itu saya itu tergabung di grup Telegram, Pak. Nah, di Telegram itu kan rame tuh, ada sekitar 1.200 orang. Yeah. Nah, itu semuanya berbudidaya ikan biovlog. Nah, jadi ada salah satu teman yang ada di Telegram itu membagi brosur tentang Jack Farm bahwa membuka pelatihan. Yeah. Nah, akhirnya dari saya sendiri tertarik untuk mengikuti pelatihan ini. Akhirnya saya menghubungi adminnya. Kebetulan adminnya ini Bapak sendiri. Yeah. Saya tanya-tanya, akhirnya bisa mengikuti pelatihan ini. Beruntungnya awalnya biasanya 2 hari, di hari Sabtu dan hari Minggu yang seperti Bapak tadi jelaskan. Tapi saya mau paket yang lebih dari 2 hari, yaitu 12 hari sampai 14 hari. Ya, jadi kita biasa
menjalankan pelatihan budidaya sistem bioflok ini biasanya 2 hari ya. Karena di brosur yang kita buat itu ada 2 hari pelatihan, biasanya kami adakan di hari Sabtu dan Minggu, reguler dan non reguler. Tapi Mas Adit ini benar-benar serius, pengen banget sampai mahir, sampai bisa untuk menerapkan sistem bioflok. Sehingga setelah belajar di sini, nanti ketika pulang ke Kalimantan, diterapkan sistem biofloknya di sana, sehingga minta waktu atau paket lebih dari 2 hari. Betul. Dan kurang lebih di sini sekitar sampai 10 sampai 12 hari ya. 12 hari ya? Iya, 12 hari. Ya, mudah-mudahan dengan belajarnya di Jack Farm ini nanti bisa sampai mahir ya Mas ya. Wah, bisa menularkan ilmunya di Kalimantan sana, berbudidaya. Dan untuk para pembudidaya ikan air tawar ya, khususnya di Kalimantan, jangan lupa ya, ikuti channel kami atau ikuti nanti medsosnya Mas Adit. Mungkin berbagi ya, nanti akan berbagi tentang bagaimana sistem bioflok bisa diterapkan di daerah Kalimantan. Selama ini kiat-kiat yang dijalankan di sana seperti apa Mas? Giat-giat yang dilaksanakan di tempat kami Pak, seperti biasa kegagalan Pak. Kegagalan karena kami belum ada yang berhasil Pak, sistem bioflok sistem budidaya ikan nila ini. Karena yaitu kekurangan pengetahuan, menyempurnakan itu bingung, kami harus cari guru kemana. Makanya kami berpindah untuk ke bioflok. Biasanya ikan apa Mas di sana, ikan nila hitam atau nila merah? Ikan nila hitam. Kebanyakan di sana nila Kebanyakan hitam. nila hitam. Kalau untuk bibitnya di sana ada yang sertifikasi nggak Mas? Untuk sementara biasanya kan bibit yang tersertifikasi itu bibit unggulan gitu. Untuk sementara ini belum ada Pak. Jadi berarti kami beli dari lokal-lokal aja. Biasa. Kami nggak tahu kalau bibit itu unggul atau enggaknya, sertifikasi atau enggaknya. Dari perusahaan kami memang tidak tahu. Yang penting gitu. Ada bibit dan itu sehat, dilihat dari kaminya, kami beli. Oh gitu ya. Ya mungkin untuk dinas perikanan di daerah mana tadi? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Palangkaraya. Khususnya di Barito Selatan, Buntok Barito Selatan ya. Ya mungkin bagi penyuluh di sana, penyuluh perikanan mungkin ya, bagi para pembudidaya ikan mungkin bisa diinfokan gitu, untuk misalkan di sana ada bibit unggul, untuk jadi sehingga para petani atau pembudidaya ikan di sana itu bisa memilih jenis ikan yang akan dibudidayakan. Karena salah satu faktor menentukan keberhasilan atau kesuksesan berbudidaya ikan yaitu pemilihan benih atau bibit yang unggul ya. Salah satunya itu ya Mas ya. Kedua sistem air ya. Air juga kita harus mengetahui airnya bagus. Terus ketiga seperti sumber daya manusianya. Nah, seperti ini. Jauh-jauh dari Kalimantan, Mas Adit ini belajar ke sini. Berarti kan ada tugas untuk menambah ilmu ya dari sumber daya manusianya. Betul. Sehingga nanti ketika sudah dapat ilmu dari sini, sistem bioflok itu bisa diterapkan di tempat Mas Adit gitu ya. Seperti itu ya Mas ya. Betul. Jadi untuk para pembudidaya ikan di Kalimantan sana ya, khususnya ikan air tawar, jangan sungkan-sungkan belajar ya. Semangat belajar, nanti kalau bila perlu ikutin medsosnya Mas Adit, ya bila perlu belajar langsung nanti, tanya-tanya tentang sistem bioflok seperti apa. Dan jangan lupa juga untuk para pembudidaya ikan ya di Indonesia yang belum subscribe channel Jack Farm Channel, bisa langsung subscribe, like, share, and comment ya. Jadi kita akan berbagi seputar perikanan di Indonesia. Oke, untuk Mas Adit mungkin ada pesan-pesan buat para pembudidaya ikan di Kalimantan sana? Baik, pertama kesan dulu ya Pak. Iya kesan. Nah kesan saya itu pertama kali saya datang langsung diperlihatkan sistem pemberian pakan yang ada di Jack Farm ini, dan saya sangat terinspirasi dan sangat terhibur untuk melihat ikan-ikan dan aktivitas yang ada di Jack Farm ini. Karena pada awalnya saya hanya melihat keseringan di YouTube Pak. Di YouTube, terus di Google ngelihat video-video. Nah sekarang ini bisa langsung tatap muka, bisa langsung melihat aktivitas yang ada di budidaya ikan bioflok ini. Jadi pribadi Pak, saya sangat senang, terhibur dan menginspirasi untuk diri saya sendiri. Dan semoga dengan
pengalaman yang saya lihat ini saya bisa berbagi ke teman-teman saya yang ada di Kalimantan, khususnya di teman-teman perusahaan, dan nanti masyarakat-masyarakat yang berminat untuk bisa belajar sama-sama dengan perusahaan kami. Berbudidaya ikan ya. Jadi tetap semangat untuk para pembudidaya ikan ya. Yang jauh merapat, yang dekat mendekat ya. Kita belajar bersama. Sekian dari kami. Terima kasih Mas Adi, terima kasih banyak ya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.